Udah berapa tahun nih lo pegang? Wah, udah berapa Lo tahun? milikin, bukan lo pegang. Itu 2014. Wah, 2014. Udah lama juga ya? Udah lama juga. Tapi selama gue punya nggak pernah mogok. Nggak pernah mogok? Sekali, iya, sama sekali nggak pernah mogok. Wah. Halo Scooter Rider, selamat jumpa di channel SGI, Scooter Garage Indonesia. Channel skuter yang membahas tentang skuter matic yang ada di Indonesia secara informatif dan mendetail. Kali ini kita akan kedatangan seorang scooter rider yang unik dan nyentrik pastinya. Nah, kalau di Instagram nih, akunnya dia tuh verified, ada centang birunya. Gitu. Nah, tapi ini dia nih seorang seniman. Nah, kita pengen tahu sudut pandang dia tentang skuter dari seorang seniman. Oke? Kita panggil aja langsung. Muklai! Mantap! Ayo, ini bisa. Tangan nih, Klay. Gila, lu mau cipratin gini, cepet-cepet. Tetep nih ya. Langsung dulu nih. Oh. Ini tutorial cuci tangan. Cuci tangan. Klay, kita ngopi-ngopi dulu nih, Klay. Kita minum kopi dulu nih. Ayo, ada kopi nih, ada pilih kopi nih. Ada kopinya nggak? Ada kopi bir gak? Ya, kopi birnya ada nggak nih? Kopi birnya kosong. Nah, coba deh yang paling ini aja di sini nih, yang paling mantap di sini kopinya nih. Yang paling sip. Sambil nunggu kopinya dibikin, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Mr. Muklai ya. Nah, semua kalau pada lo mau tahu nih, sebetulnya sudut pandang tentang skuter dari skuter rider tapi yang juga bergerak di bidang art. Dia nih seniman nih, dia seniman. Cuman mau tahu lu dia seniman apa? Kita tanya langsung aja sama orangnya. Ayo, Klay. Ini gue lihat kemana nih? Lu lihat kamera boleh, lihat ke gua boleh ya kan? Kalau aja ya biar lebih hangat gitu ya. Boleh. Nah, Klay, lu tuh mendefinisikan sebetulnya lu di bidang seni itu lu sebagai apa? Pengacara. Pengacara Apa betul? Yoi, pengangguran banyak acara. Oh, banyak acara ya. Sama kayak lu kan. Sama aku juga gua banyak acara banyak maunya gua. Jadi udah banyak acara banyak maunya. Nah, ini dulu. Ini kopi dulu apa pertanyaan dulu nih? Kita coba dulu kopi enak apa. Dulu, Ini pasti kopinya enak nih. Ini kopinya dari Motor Kopi nih. Motor Kopi itu di Big Bike 60, Jalan Pemuda nomor 60 nih. Keren nih. Agak berat tapi ya. Enak ya? Gila berat banget. Cuma narik banget. Gua kira ngangkat kayak kemarin lo. Ngangkat. Nah, Klay, coba lo definisikan di bidang seni ini lo sebetulnya nih apa nih? Apakah lo sebagai desainer? Apakah lo sebagai sebagai apa gitu lo? Lo mendefinisikan perkenalan dulu. Oh iya, pernah, boleh. Halo para scooter riders, perkenalkan nama gua Muklai. Ya biasa disebut Muklai tapi nama asli gua Joni. Wah, keren. Terus. Jadi gue berprofesi atau sebagai visual artist. Iya, jadi visual artist itu bisa desainer, bisa street artist atau apapun orang pokoknya bekerja di bidang seni. Iya, banyak yang bilang sama gua kalau Muklai itu street artist tuh. Iya, bilang gitu. Cuma itu bagian salah satunya aja ya. Salah satunya aja ya. Kalau dibilang gua street artist tapi gua udah jarang gambar di jalan. Oh, nah kanvas lo sendiri sekarang apa nih yang paling banyak kanvas sekarang? Sekarang lebih kayak kayu, terus fashion kayak gitu, yang lebih gampang dikenal lah. Yang paling dikenal ya. Gitu. Nah, terus kalau hubungan lo sama sneaker apa sneaker? Hubungan gua sama sneaker sebenarnya karena emang gua nggak punya hobi lagi nih. Kan gua gambar nih ya kan. Hobi gua tadinya gambar, terus gua nggak punya hobi lagi nih guys. Jadi untuk lo yang pengen jadi seniman lo susah tuh, karena lo nggak punya hobi lagi. Jadi lo harus cari hobi yang lain gitu. Dalam artian hobinya yang lain adalah gue mengumpulkan sneakers sama main motor. Oh, lo main motor ya? Gitu. Ah, ini main motor nih. Gue lihat. Cakep bridgingnya ya gue. gue. Cakep.
keren bawahnya lo. Nah, dan kita ngomongin motor nih. Ini cuman akhir-akhir ini gue lihat ada postingan lo beberapa skuter gitu loh. Makanya gue mau tertarik nih. Dan lo sekarang datang naik skuter Liberty. Nah, gue sempet lihat tuh kemarin di postingan lo ngangkat skuter apa tuh? Lo bilang habis ngangkat. Honda Squash, Honda 3 tuh. Skuter, lo lihat skuter kecil bisa diangkat. Nah, ini tapi lo sekarang datang naik skuter Liberty. Sekarang yang gue mau tahu dari lo, kenapa sih lo tertarik sama skuter? Tertarik sama skuter simple sih sebenarnya, lebih simple kan gak ada giginya. Ya itu satu. Matic ya. Dulu sebenarnya gue suka sama Liberty, pertama kali gue jatuh cinta sebenarnya sama IT gue. Sama IT? Sama IT4. Cuman gue waktu itu lagi sobat Miss Queen kan ya. Sobat Miss Queen, gue liat harganya juga mahal. Ya udah, gue cari akhirnya kata temen gue ada yang misalnya ada nih yang sama hampir sama kayak Liberty, kayak IT4 itu Liberty. Gue lihat perbedaannya ternyata nggak jauh-jauh juga ya. Cuman gue tadinya emang suka Nuvo tadinya. Gue pengen beli Nuvo tapi ini Liberty sama Nuvo nih agak bannya sama. Nah, gue pengen yang Italia akhirnya gue beli Liberty. Oh, akhirnya lo beli Liberty. Masuk budgetnya Liberty. Nah, terus sampai sekarang lo udah punya IT? Belum. mahal. Nah, sebetulnya sih itu mahal katanya dia doang, ya kan? Soalnya gini nih, kalau lagi sekarang nih, orang-orang lagi PSBB banyak nahan kan, lu mau beli apa, wah mahal gitu loh. Dia nih, bangun skuternya pada dibangun sama dia, dicat semua, dibenerin semua. Berarti kan sebetulnya cuma dia belum beli aja, bukan mahal buat dia sebetulnya, ya kan? Dia bisa-bisanya dia aja nih. Bayar mahal sekarang ya. Nah sekarang gue mau tanya nih, lu ngebangun skuter Liberty-nya ini nih, Liberty 150cc nih ya, yang karburator yang tahun 2002. Tahun 2002. Oh, ini masih keluarannya dari PT Dan Motor dulu ya. 150cc karburator. Ini konsep warnanya apaan nih, Clay? Nah, konsep warnanya sebenarnya ya gue suka warna-warna yang candy tone kan sebenarnya, lebih kayak kalau dari karya gue tuh, kalau emang sekarang kan orang ada yang berkarya tapi kesehariannya emang gak suka pakai sesuatu yang berwarna gitu. Kalau gue emang maksud gue karya gue sama guanya personalitinya sama gitu. Gue suka sesuatu yang warna-warni gitu. Gue suka kayak misalnya gue kadang-kadang suka pakai sneakers yang warna-warni gitu. Ya ketertarikan gue akan suatu barang pertamanya adalah warna gitu. Dari warna? Iya, gue punya salah satu sange sendiri terhadap warna gitu. Terhadap warna ya, tapi warna-warna yang begini nih, tipenya nih. Gitu. Nah, yang gue perhatikan memang dari Liberty dan Vespa ET yang ini nih, yang tipe ini memang colorful. Dulu dia waktu dia keluar itu dulu dia warnanya banyak, hand gripnya juga banyak warna. Joknya aja dia ada yang keluar warna coklat, ada yang keluar warna abu-abu, ada yang keluar warna hitam. Joknya tuh. Nah, warna-warnanya tuh ada macam-macam deh, colorful. Makanya untuk tipe ini nih Liberty dan Vespa ET ini gue sering nyebutnya ini Vespa yang colorful. Karena karpetnya warnanya ada beberapa, joknya warnanya ada beberapa, semua dari aksesorisnya tuh kelihatan colorful gitu loh. Sama gue dulu sukanya justru malah suka sama ET pertama kali waktu gue lihat itu banyak kombinasi yang sebenarnya di bodinya tuh aneh-aneh. Kayak misalnya dibuat Paul Smith, dibuat ada permen caca gitu di stiker-stikernya oke banget tuh dulu. Dijadiin mods pun sebenarnya nggak ketinggalan zaman juga waktu dulu. Betul. Gitu. Nggak, tapi memang dia kebanyakan dia banyak pakai aksesoris, pakai tall windscreen, pakai masih pakai spion stadium tuh. Ya, yang panjang-panjang. Nah, itu memang dulu stylenya kayak gitu ya. Stylenya waktu IT sama Liberty keluar. Wedropenia. Makanya gue suka sama IT4 atau Liberty gitu. Udah berapa tahun nih lo pegang? Wah, udah berapa tahun? Lo milikin, bukan lo pegang. Itu 2014. Wah, 2014. Udah lama juga ya? Udah lama juga. Berarti udah ada story-nya dong? Udah ada story-nya. Nah, yang gue mau tahu nih story-nya nih. Tapi selama gue punya nggak pernah mogok. Nggak pernah mogok? Sama sekali nggak pernah mogok. Wah, hebat. Karena pegangan skuter layar juga nih. Ya. Jadi iklan tuh. Atlet. Nggak bisa. Sama bersihin. Nah, ini nih Clay, kalau udah selama itu story-nya apa sih yang menurut lo paling? Story-nya ya gue pernah udah ganti mantan 3 kali pakai ini. Wah, gak bakal dijual nih sob, gak bakal dijual nih ya kan. Mantannya 3 kali gitu ya. Gue nganter karya pernah pakai ini, nganter karya yang gede pakai ini. Gitu gue ikat di box kayak gitu. Ya sebetulnya sih kalau misalnya lo mau beli lagi IT sama karya lo kayaknya mahalan harga karya lo deh daripada Vespa IT.
Itu dia Om, jadi harus ada persetujuan sama RI 2. Nah, itu yang gue mau tanyain tuh. Anak motor tuh kepentok sama RI 2 itu. SNI sudah nanya istri ya kan? Apa iso. Istri sudah oke. Itu, ya kan? bener. Istri sudah oke baru deh jajan lagi. Itu yang agak susah. Memang sih kendalanya semua rata-rata begitu. Nah, scooter rider itu memang salah satu kendala yang paling banyak terjadi di kalangan para scooter rider. Bener. Itu harus yang pertama sudah nanya istri, yang kedua istri sudah oke. Nah, yang masih bujangan tapi lo banyak punya dana, lo pakai deh tuh buat hobi lo ya. Iya, Jangan bener, sampai istri lo ntar pakai nggak boleh, pakai dulu nggak boleh ya. Ya makanya gue sekarang kan wishlist gue penuhin semua karena takutnya bini gue kan juga lagi hamil nih. Nah pas udah brojol takutnya gue nggak bisa lagi jalanin hobi gue lagi. Mungkin nggak jalanin tapi agak keredam sedikit. Ini gue juga sekarang lagi main motor juga beli wishlist gue harus sneakersnya gue kurangin juga. Nih Clay, gue mau tanya karena pengalaman lu udah banyak nih sampai ada 3 mantan nih sama Liberty lo nih ya. Liberty lo nih namanya siapa? Udah lo kasih nama belum di Liberty? Udah Udah kasih nama? Kali gue beli gue udah kasih nama. Apa tuh? Berry namanya. Berry, kenapa lo kasih nama Berry itu? Biar kayak Berry Prima aja kuat soalnya. Wih. Dulu gue punya mantan paling jauh di Cinere sob. Bolak-balik Cinere Romangun. Romangun Cinere? Iya. Terus Top. gue putusin gara-gara gue ngep. Serius gue Gara-gara kejauhan? kejauhan beneran. Wah, tuh Parah, scooter parah. rider ya, buat lo tuh yang pada jomblower. Kalau kejauhan cari yang deket-deket. Yoi, cara yang deket saya dengan pacarku 5 langkah sebenarnya itu bener tuh. Kayak Iqbal temen gua, pacarnya 5 langkah deket banget. Nah, deket ya, Nah, jadi itu. pulangnya cepet, Itu. sampainya cepet, Itu sebenarnya. berantemnya juga cepet. jangan sampai berantem. Nah, Clay, dari yang lo semua udah bangun nih skuter lo nih ya. Nih gua rada-rada ini nih. Lu udah habis berapa sih, Clay? Abis berapa? Mas? Biayanya kira-kira kisaran. Maksudnya bangun yang mana? Semua skuter lo. Anjing, nominal lagi ya. Enggak, kira-kira gini, lo bilang gini. Ya, kebeli deh tuh Avanza 1 yang bekas, apa yang baru, apa yang ternyata gue sebetulnya kalau ini gue dapat beli Fortuner baru tuh ternyata dari skuter gue semua gitu. Kan kita nggak tahu. Ya, dapat Starlet mesin GT lah. Wah, lu ya. Harganya nggak bisa diukur. Starlet GT nggak bisa diukur. Dia mau Starlet GT. Emang, tapi Om, kalau bilang masalah hobi ya gue nggak pernah ngukur sih, nggak pernah ngitung maksudnya, karena kan hobi kesenangan. Nah, itu tuh scooter rider. Lihat tuh, nggak pernah diukur. Kalau hobi itu kepuasan kayaknya nggak terukur. Kalau kita logika, orang-orang sering bilang, gila lu sama barang begituan aja. Nah, itu kan buat dia. Kalau buat kita beda dong, Lai. Iya nggak? Karena kepuasan kita kadang-kadang beda. Kadang gitu. Betul. Karena lu suka sama barang, tapi kalau misalnya lu nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya aduh, banyakan aduhnya. Karena kan sebenarnya orang punya hobi itu bisa juga mendatangkan simbiosis mutualisme juga, lu jadi banyak teman. Betul. Banyak hobi itu banyak teman sebenarnya. Betul. Jadi Nah, jaring koneksi juga. Nah, itu salah satu yang efek Nilai moralnya lah di situ. betul, yang paling nilai moral. Yeah. Dan di situ gue juga lihat ada jenjang-jenjang bukan jenjang ya, perbedaan umur. Yeah. Kayak misalnya orang gue lahir tahun 70-an misalnya gitu. Gue bisa berteman sama yang seumuran anak gue. Bener. Itu karena apa? Karena skuter. Karena hobi juga. Nah, karena hobi ya. Kalau ini karena gue hobinya skuter, jadi gue karena skuter dia bisa Oh, berteman jadi bukan sama hobinya gua. sepeda tuh ya? Oh, sepeda itu buat itu sekedar memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Di silent bro. Kayak warkop, ya kan kayak warkop. Kayak minum dulu kayak minum dulu. Enak nih, mantap. Ini enak nih minum. 49% nih kayaknya nih ya. Kandungannya. Berat banget. Kenceng nih. Ini kenceng scooter riders. Ini kenceng nih kopinya nih. Gitu. Nah, kedepannya nih, gue mau nanya nih sama lo nih. Kedepannya, lo ada nggak sih kepikiran misalnya nih, kalau gue nanti punya IT, gue mau bikin karya gue tuh di IT. Karena dulu nih, ada tuh di air brush, diapain, pokoknya semua tuh. Lo ada nggak kepikiran nanti suatu hari gue punya IT, gue akan bikin karya gue di Vespa IT itu? Gue sih kepikirannya karena kemarin sempet kan ada Vespa kolaborasi sama Sean Waterspoon. Jadi baru mau keluar itu tahun September. Gue ditawarin. Cuman menurut gue artnya kurang.
Jadi untuk harga Vespa Sprint berapa sih? 40 kan? Sprint. Sprint 40, terus kalau karena kolaborasi itu jadi 88 juta. Dan menurut gua nggak art banget sih menurut gua. Nah, gua berpikir juga karena terus bodinya juga nggak bagus buat di artin sebenarnya, buat ada gambar itu menurut gue nggak bagus gitu. Kalau si Sprint itu, nah, menurut gua yang salah satu yang cocok adalah si ET4. ET4 ya? Iya, menurut gua gitu. Tinggal di print doang, bagus banget itu, Pak. Kalau ET4, Iya, nah itu lo udah lihat ya? iya. Kan pasnya tuh lo udah lihat ya kalau di ET4. Udah kepikiran gue. Wah tuh Ya, tapi sayang juga sih, mendingan gue orin aja sih. lo orin aja? Biar bisa digoreng. Oh ya. Gua kira kalau misalnya karya lo taruh situ, itu kan harganya jelas melejit dong. Lumayan. Gitu lumayan. loh. Kan berarti pilihannya dua, antara lo keep tuh karya lo, atau kalau ada yang Nah, berarti jalan keluarnya beli dua, Sob. Yang satu dioriin, yang satu dibikin karya. Amin. Amin ya Gua Allah. doain lo punya dua langsung iti. Ya kan? Gua doain lo langsung punya dua iti lo. Yang satu lo bikin karya lo gitu lo simpan, yang satu karyanya nih kalau ada yang mau. Bener. Nah, Iya, gitu. ya kan? Harus Bisa tuh. harus. Bagus tuh. Harus itu. Nah, tuh kita doain aja. Nanti Muklai punya Vespa Amin ini ya dua, Allah. ya Kak. Yang satu dia bikin tuh karyanya, yang satu siapa yang mau, siapa yang berani menghargai. Yo, Ya gitu, dong. Sob. Bener, Tapi tetap can be negotiate. Nah. Can be negotiate. Nah, Clay, nih setelah ini coba deh, gue pengen tahu apa pesan lo nih, bukan pesan sih sebetulnya, lo kasih omongan aja untuk skuter rider yang para hobi-hobi di skuter ini. Apa sih yang mereka harus persiapkan atau enggak, apa sih yang harus mereka lakukan, apa sih yang harus diantisipasi gitu. Jangan sampai misalnya lo beli skuter, lo begini, apa harus ada nilainya ke depan. Nah itu coba deh lo kasih dulu. Wah, kalau untuk omongan skuter rider ya pasti pakai helm dan safety, pakai masker juga sekarang kan penting. Nah, untuk yang mau punya hobi skuter juga pasti kocek tuh. Iya kocek tuh. Penting banget tuh. Ya. Buat tune-upan mahal tuh lumayan tergantung. Lo ngebangun yang lo mau ya. Tuh. Itu pasti tuh. Itu pasti tuh harus. Terus juga pastinya sama ratakan kocek lu dengan mobil lu. Betul. Jadi betul. kalau Setuju misalnya lu nggak mampu untuk beli misalnya Vespa yang MP3 gitu. Bisa yang di bawahnya atau di bawahnya gitu, jangan terlalu memaksakan ya. Setuju, yang penting Terkadang hobi jalan ya. anak muda tuh sering memaksakan diri. Betul. Kayak gitu, jangan Betul, sampai betul. lah kayak gitu. Jangan sampai begitu. Karena kan ya. dipengaruhi media nih, media lagi apa, lagi apa kan. Pasti. Pengen ini, pengen ini. Instagram tuh juga ngerusak. Yang pasti konsisten sih. Betul, Dari betul, dulu betul. wishlist lu itu ya udah jangan belok-belok. Ya, wishlist tuh suka Kayak berubah-berubah gitu. tuh. Kadang-kadang gue pengennya Vespa, gue kalau punya sprint ya sprintnya begini-begini. Begitu punya, wah kalau Ada lagi nih, apaan nih, wah ini gitu. lagi terus. Jadi tetap aja sesuai ya. Sesuai sama konsisten dari kemampuan. dulu. Dari dulu tuh fokus gua IT4, lama-lama pergi lain-lain. Nah, itu berarti gua nggak konsisten. Jangan ditiru. Gitu. Tapi kan lu tadi dia bilang ada dua ntar dia tuh. Intinya dua. Kita doain aja, amin. Dia kan kita doain. Amin. Dia dua tuh ntar tuh intinya tuh. Yang satu dia buat dia, yang satu buat orang yang mau apa karyanya dia. Enggak buat gitu bini loh. gua. Oh, buat bini Yang lu. satu buat bini gua, yang satu buat gua. Cakep. Jadi jalan dua gitu. Nah, Itu gua setuju biar tuh. disetujuin kan. Nah, jadi itu ada tuh. Nanti yang ini adalah yang perempuan, yang ini adalah yang laki. Yoi. Nah, yang ini, nah itu tuh gua setuju tuh. Jadi satu lo, satu bini lo nih. Iya. Cakep, setuju Bener, gua. satu lagi anak gua kalau udah gede. Nah. Tiga jadinya touringnya. Pakai yang kuning dulu tadi kemarin jangan lo angkat-angkat tuh. Pakai itu dulu tuh. Ngepet iya. Bener. Pakai itu dulu tuh. Iya tuh masuk. Masuk bisa ya. Oke, skuter rider. Nah, ini barusan itu cakap-cakap kita dengan Muklai. Ya, lu semua udah tahu tadi dia udah ngomong panjang lebar tentang masalah skuter semua. Nah, seperti pesan dia tadi, lu jangan memaksakan. Kalau misalnya lu mau ngebangun di hobi lo, entah itu aksesoris, entah itu painting, entah itu mesin modifikasi, itu semuanya harus terukur. Oke, Clay. Terima kasih lo udah mampir sini ngobrol-ngobrol, sharingnya tentang skuter, biar pada skuter rider semua tahu. Jadi ini informatif dan juga menambah wawasan dan pengetahuan buat para. Mudah-mudahan ya. Iya mudah-mudahan kita harap begitu dong kalau ada hal baru, ya dong. benar. Tapi dari semua itu tetap ada dua hal yang harus lo sediain. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya. Oh, itu mantap. Oke.